Baiklah saudaraku, hanya di pundak pula bangsa ini dititipkan. Gaungmu akan menyuarakan genderang keadilan, membangun kembali tatanan yang rapuh untuk selamatkan negeri ini di bawah naungan Pancasila yang agung. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika, tanahnya darahmu bangun. Sama. Persetujuan Presiden Joko Widodo mempersilakan pelaksanaan pertunjukan seni budaya dengan penonton sebanyak 50% dari kapasitas gedung dibicarakan pada pertemuan dengan para seniman dan budayawan di Istana Negara Kamis kemarin. Bila kondisi membaik, maka pertunjukan seni budaya di bulan Maret bisa ditambah kapasitasnya menjadi 70 hingga 80%. Tentunya didorong dengan pelaksanaan protokol kesehatan ketat sesuai dengan kebijakan Pemda masing-masing. Di sisi lain, para seniman mengungkapkan pertunjukan seni budaya bisa segera dilakukan di tanah air karena pandemi bukan hal yang dapat menghalangi seniman berkarya, tapi bagaimana masing-masing seniman dan penonton disiplin menjaga protokol kesehatan. Di sisi lain, Presiden juga berkehendak BUMN dan perusahaan swasta bisa membantu dalam hal dukungan dana, sehingga seni budaya menjadi prioritas wisata dan tuan rumah di negeri sendiri. Sedang diolah. Presiden juga menyatakan mendorong kegiatan seni budaya tetap harus berlangsung dan tidak boleh mati. Harus tetap jalan, meskipun setiap daerah punya otonominya sendiri untuk mengatur, asalkan semua nanti terjadi dengan standar protokol kesehatan yang disepakati dan diatur oleh pemerintah. Tapi memang kadang-kadang perintah yang dari atas seperti apa, di bawahnya susah. Jadi kami juga minta tolong supaya diperhatikan pengurusan perizinan misalnya. Walaupun sudah dibilang 50% atau lebih, tapi di bawah bilang ada 25%, sehingga perizinan untuk dapat dari Polres, Polda itu menjadi sangat sulit. Sehingga kita juga kalau bisa memang harus dibantu mengenai itu, supaya semuanya kita bisa tampil prima pada waktunya. Kita sekarang udah siap mau tampil dengan segala kondisi. Karena kita yakin ini pandemi ini harus dikalahkan dengan bagaimana kita disiplin pada prokes. Kami menyampaikan aspirasi kami mengenai hal-hal kebudayaan. Bagaimana budaya itu sebetulnya mempererat sebuah persatuan, bagaimana budaya itu adalah memperkaya kebinekaan kita. Dan ada beberapa juga yang kami sampaikan selain juga bagaimana sarana prasarana kebudayaan yang ada di sini. Dan Bapak Jokowi juga berpesan itu semua akan ditampung. Hari ini kami baru menyelesaikan program Merajut Nusantara, di mana kami membuat bernyanyi huruf yang kemungkinan bakal hilang kita bisa selamatkan. Huruf Sunda, huruf Jawa, huruf Bali, dan ada sekian belas huruf-huruf suku bangsa Indonesia. Tadi Bapak Presiden sudah menyatakan bahwa Indonesia terdiri dari berpuluh-puluh suku bangsa berwarna-warni. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaga ya. Jadi meskipun sekarang baru 3, insya Allah akan ditarik lebih banyak lagi. Dan sekarang ini udah masuk di dalam ini UNICEF dunia, udah diakui. Jadi kalau misalkan Anda orang Bali, saya orang Sunda, saya bisa ngirim berita pada Anda di laptop aksara Sunda. Anda menjawab saya dengan aksara Bali. Jadi ini udah teknologi hari ini udah luar biasa. Karena pemersatu kita ya adalah budaya, bukan lagi suku, agama, dan ya adat istiadat yang lainnya itu ya memang harus bertumbuh kepada keanekaragaman ini gitu. Mudah-mudahan apa yang kita tampilkan di Puri Agam Mula Batu menjadi inspirasi semua kalangan untuk selalu mengingat berapa besarnya negara kita, berapa kayanya negara kita. Untuk menjadi suatu bangsa yang besar yaitu Indonesia, dan pada zaman Majapahit dulu kita sudah bangsa yang sangat mendunia. Ketua Ormas DPW Petanesia atau Pecinta Tanah Air Indonesia Bima Prasetya mengakui budaya tidak hanya berperan dalam menyatukan bangsa, namun dapat dikembangkan guna mengangkat keterpurukan ekonomi masyarakat termasuk di tengah pandemi COVID-19. Seharusnya Indonesia yang kaya budaya bisa menjadikan seni budaya menjadi perekonomian bangsa yang berdampak pada rakyat pastinya.
karena harusnya itu menciptakan sebuah nilai devisa bagi negara. Nah, permasalahannya sekarang kebudayaan dianggap hanya sebuah figuran di dalam bangsa ini. Ini yang harus kita angkat. Saya ADMS, saya juga turut bersyukur dan berbahagia atas terselenggaranya Festival Pecinta Tanah Air Indonesia di Gianyar, Bali. Kehadiran acara ini tentunya amat sangat relevan dengan suasana kebangsaan kita hari ini.